wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muhammad dengan NPM 22060024801. Di sini saya akan membuat video UTS dasar AI dan IoT ya. Di sini pertama ada data yang akan saya gunakan, yaitu energi efisiensi. Jadi data ini tuh bersih informasi yang digunakan untuk memprediksi beban pemanasan, heating load, dan beban pendinginan atau cooling load pada bangunan berdasarkan beberapa parameter desain arsitektural. Setiap parameter ini menunjukkan karakter fisik bangunan yang mempengaruhi kinerja bangunan dalam hal pemanasan dan pendinginan. Jadi kita lihat di sini, nah ini ada variabel-variabelnya, ada relative compactness, surface area, wall area, roof area, overall height, orientation, glazing area, dan glazing area distribution. Nah ini 8 data ini akan menjadi features ya. Kemudian yang akan menjadi targetnya itu ada dua, yaitu heating load dan cooling load. Untuk penjelasannya sedikit, kalau relative compactness itu untuk tingkat kekompakan relatif bangunan yang mengukur seberapa efisien volume bangunan dikemas dalam bentuk fisik. Yang kedua itu ada surface area, yaitu luas permukaan total bangunan termasuk dinding luar. Yang ketiga itu ada wall area. Wall area sendiri itu berarti luas total dinding pada bangunan. Ada roof area. Roof area itu luas total bangunan. Overall height itu tentunya keseluruhan tinggi total bangunan yang dapat mempengaruhi distribusi panas. Orientation itu orientasi bangunan terhadap arah mata angin, seperti utara, selatan, timur, barat. Glazing area itu berarti luas total jendela atau kaca ya bangunan. Kalau glazing area distribution itu berarti distribusi area pada kaca bangunan, apakah jendela lebih banyak di sisi tertentu atau ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke datasetnya ya. Nah, ini dataset yang tadi ditunjukkan variabel-variabelnya pada website tadi, X1, X2, X3 sampai X8 merupakan input dan Y itu merupakan target. Oke, kita bisa mulai masuk ke MATLAB-nya ya. Untuk data tersebut tadi bisa langsung digunakan untuk regresi dan klasifikasi. Untuk regresinya kita bisa memperkirakan nilai numerik dari heating load dan cooling load berdasarkan parameter desain yang ada tadi tentunya. Dan kemudian untuk klasifikasi sendiri itu kita bisa mengkategorikan kinerja bangunan dalam kategori yang mudah saja, itu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan parameter yang tersedia. Jadi kita akan masuk ke tadi MATLAB-nya. Kita masuk MATLAB-nya. Pertama tadi file tadi, karena ini kita menggunakan tab online, kita sudah upload di MATLAB Drive. Nama datanya itu ENB ini. Kemudian pertama-tama kita panggil ya ke sini, kita bisa lihat inputnya, data matrix. Ini nama filenya enb 2012_data_x_slxx sheet, karena bentuknya sheet. Kemudian ini ada yang dipanggil ya, ini namanya tergantung dari penamaan sheet tadi, karena yang kita dapat di sini di Excel-nya namanya seperti ini. Jadi di sini pun ditulisnya seperti ini. Range, untuk range-nya tadi di sini X1 itu mulai di A2 dan X8 sampai di H. Lalu kita lihat ke bawah, total datanya sini ada sampai ke 769 ya, jadi sampai H 769 untuk range-nya. Kemudian untuk target tadi yang Y tentunya sama, kita masukin saja, hanya berbeda di range-nya itu dari I2 sampai J769. Lihat di sini I2 tentu karena pertamanya di 2, terakhirnya J769. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut di sini untuk percobaan pertama kita hanya menggunakan 2 layers ya. Sini ada 1, 2 dengan masing-masing 10 neuron di tiap 2 hidden layers itu. Kemudian kita menggunakan
fungsi fitnet dalam membuat jaringan tersebut. Nanti akan kita training. Ini ada sama seperti tugas-tugas sebelumnya, kita tinggal masukin saja dan train predictions. Nah, ini untuk net layer 1 kita menggunakan transfer function logic, dan untuk net layer kedua kita menggunakan pure lin. Kemudian setelah prediksi dilakukan, kita juga bisa menghitung error ya. Error sini kita menggunakan rumus saudara yaitu subset. Kemudian kita juga bisa menghitung RMSE untuk mengevaluasi performa jaringan atau evaluation performance RMSE. Dan terakhir kita plot, tentunya plot regression di sini untuk plot regression di sini target dan prediction ya, target sama prediction. Oke, kita akan coba untuk ini untuk yang regresi terlebih dahulu ya. Kita coba run untuk yang regresi. Nah, ini untuk grafiknya ya, grafik regresinya seperti ini. Sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan coba-coba modifikasi ya. Seperti perintahnya itu kita harus membuat topologi modifikasi untuk ANN nya. Yang pertama kita akan coba dirubah fungsinya ya. Misalkan kalau kita balik ini menggunakan pure lin dan ini menggunakan logic, kita lihat bagaimana hasilnya. Taruh lagi. Dan ternyata kurang lebih hasilnya sama ya, ketika dibalik fungsinya. Atau kita juga bisa mencoba menggunakan fungsi lain. Itu selanjutnya kita akan coba ubah lagi ini menggunakan pure lin, dan untuk hidden layer 1 kita menggunakan type seek. Kita coba run. Seperti ini hasilnya terlihat. Sebenarnya untuk kurang lebih hasilnya masih mirip-mirip atau bahkan bisa dianggap sama ya, karena kita lihat bahkan di R-nya pun angkanya kurang lebih sama. Kemudian kita coba kedua yaitu jumlah neuronnya kita rubah. Ini kita kembalikan lagi ke logic. Kita coba ininya kita rubah misalkan 50 10. Kita lihat perbedaannya. Oke, saat hidden layer neuron untuk hidden layer pertama 50, namun kedua 10 terlihat nilainya lebih acak ya, dan R sendiri angkanya menjadi lebih kecil, yaitu 0,92. Kita rubah misalkan ini kita kembalikan 10, ini kita rubah jadi 50. Kita coba run. Nah, kalau hidden layer 2 yang 50 dan hidden layer pertama yang 10 justru hasilnya lebih rapat ya, bahkan R sendiri ini sangat mendekati 1, 0,99771, dan kita lihat di sini berbeda dengan yang sebelumnya, dan ini sangat rapat sekali. Kemudian untuk berikutnya kita tambah satu lagi hidden layer ya, misalkan 10 kita coba satu lagi 10, kita tambah layer 3 transfer functionnya, berarti kita rubah aja ini jadi times 10. Kita lihat perbedaannya jika kita menggunakan 3 hidden layer.
oh ternyata ya sebenarnya dari topologi yang diuji coba hasil kurang lebih mirip-mirip, namun terlihat perbedaan signifikan itu saat jumlah neuron pada hidden layer dirubah ya, ditambah atau dikurangi, itu akan menghasilkan perubahan data yang signifikan. Namun untuk sisanya kita bisa lihat tadi di gambar grafiknya juga, di plot regressionnya nilainya cenderung sama atau kurang lebih mirip lah, karena kita bisa lihat di R-nya juga di 0,99 terjadi perbedaan saat neuron di hidden layer-nya kita rubah tadi, R itu mencapai 0,92 yang adanya ada perbedaan yang lumayan besar. Oke, kita masuk untuk yang klasifikasi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang klasifikasi ya. Sama seperti yang regresi, pertama kita input Excel yang tadi. Hanya sini ada perbedaan penamaan, di mana di sini namanya input dan target, di sini input itu kita ganti jadi X, sama persis, bahkan sampai range pun sama, dan untuk targetnya kita rubah menjadi y_hitting, namun kita hanya menggunakan hit saja ya, kita hanya menggunakan hitting load saja, karena kita akan mencoba klasifikasikan hitting loadnya. Jadi di sini kita hanya menggunakan kolom I saja, I2 sampai I769, hitting load targetnya kolom 9. Rasanya itu kita akan membagi data menjadi training dan testing data. Jadi di sini kita akan mengonversi target menjadi format yang bisa digunakan oleh ANN, dan membagi data setnya menjadi training set dan testing set. Di sini membagi data menjadi training set dan testing set. Kita melakukan one hot encoding pada target klasifikasi dengan I di sini, dan kita akan membaginya menjadi 80% training dan 20% training. Testing di sini 0,8 0,2 dengan fungsi divide the range di sini. Kemudian kita membuat target klasifikasinya tadi berdasarkan hitting loadnya. Di sini kita akan membagi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana dia bawah 15 kita masukkan ke beban rendah, di antara 15 sampai 30 kita masukkan ke sedang, dan di atas 30 kita masukkan ke beban tinggi. Dan sini ada one hot encoding untuk klasifikasi, one hot encoding untuk apa? Di sini sama ya, kita melakukan one hot ini untuk mengonversi target. Kalau sebelumnya kan sudah kita bagi menjadi training set dan testing set, kita membuat target, kemudian kita buat one hot encoding sini untuk biar bisa digunakan oleh model ANN. Kemudian di sini kita pisahkan data untuk klasifikasi, ada Y-train untuk classification, ada train dan test, melanjutkan yang tadi. Kemudian kita mulai masuk ke model ANN-nya. Di sini kita menggunakan 2 hidden layer dengan neuronnya 10 dan 5 untuk training set. Di sini juga kita menggunakan Matternet yang untuk melakukan jaring neuron tadi di 2 hidden layer. Kemudian kita juga ada prediksi dan konversi output. Setelah model nanti di train, kita akan menggunakan data testing untuk prediksi. Tentunya hasil prediksi itu akan kita konversi menjadi one hot encoding, akan bisa digunakan dalam visualisasi confusion matrix. Prediksi dari model ANN tersebut dikonversi menggunakan IND2VEC ya. Nih, IND2VEC ini di sini untuk mengkonversi hot encoding biar bisa dibandingkan dengan targetnya. Kemudian setelah semua ini untuk menampilkan ya, sini untuk plot confusion, kita masukkan Y test yang tadi dan Y prediction. Oke, kita bisa coba run.
untuk oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini untuk klasifikasinya. Setelah pembagian dari 3 itu ternyata tidak ada yang mencapai 100%, hanya tertinggi di 86%-nya. Kemudian terendah di 81%. Terjadi kegagalan yang ya sangat memujian ini. Kemudian kita coba sedikit modifikasi, misalnya rubah nilainya di sini 10 dan 5, kita rubah untuk yang pertama 5 dan yang kedua 10. Apa yang nilai akan terjadi? Oh, ternyata hasilnya justru lebih baik ya. Tertingginya ada di 89,2%, yang tadi hanya di 86, dan terendahnya ada di 82,5%. Di sini terlihat bahwa jumlah neuron, bahkan posisinya saja, itu akan mempengaruhi hasil dari training kita. Oke, kemudian kita coba tambah satu hidden layer ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita coba run, kita tambah neuronnya 10 ya untuk kerja, dan ternyata hasilnya justru lebih baik ya, sangat baik bahkan, karena tertingginya di 100% dan terendahnya di 95%, dengan kegagalan sangat kecil yaitu 2,2%. Keberhasilan totalnya di 97,8%. Berarti ketika ditambahkan satu hidden layer dengan neuron 10, hasilnya sangat membaik, berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana kalau kita tambah untuk yang pertama? Kita coba run. Wow, saat kita gunakan 3 hidden layer dengan masing-masing neuronnya 10, kita mendapatkan nilai yang sempurna untuk klasifikasinya, yaitu 100%. Tidak ada kegagalan. Oke, mungkin sekian video UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.